والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أخوانا في الدين، a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bahasan yang ke-42, yaitu berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluka nahwa qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibadi baina isbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jal, wa qawlihi innallaha yanzilu ila sama'id dunya wa yanzilu yawma arafah wa yanzilu yawmal qiyamah wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yada'a 'alaiha qadamahu jalla thana'uh, wa qaulillahi ta'ala lil abdi in masyaita ilayya harwaltu ilaik, wa qaulihi khalaqallahu adama ala suratih, wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, wa ashbahin hadhil ahadith fa'alaika bitaslimi wat tasdiqi wat tafwid war ridha wa la tufassir syai'an min hadhihi bihawaka fa innal imana bihadha wajibun faman fassara syai'an min hadha bihawahu wa raddahu fahuwa jahbi. Jadi Al-Imam Al-Barbahari membicarakan tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, di mana beliau rahimana wa rahimahullahu ta'ala berkata, wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluk. Setiap apa yang engkau dengar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sesuatu yang akalmu tidak sanggup untuk memikirkannya, seperti qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qulubul ibadi baina isbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jal, bahwa hati hamba berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, wa yanzilu yawma arafah, dan Allah subhanahu wa ta'ala turun pada hari Arafah, wa yanzilu yawmal qiyamah,
Demikian pula Allah turun pada hari kiamat. Wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yada'a 'alaiha qadamahu jalla thana'uh. Demikian pula bahwa neraka jahanam senantiasa diisi dengan dilemparkan kepadanya makhluk sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia pada neraka tersebut. Wa qaulillahi ta'ala lil 'abd, dan juga seperti firman Allah dalam hadis qudsi ya, kepada hambanya, yaitu in masyaita ilayya harwaltu ilaika, jika engkau berjalan kepadaku niscaya aku akan berlari kepadamu. Wa qaulihi, dan juga firman Allah azza wa jal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu adama ala suratih, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam atas bentuknya. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku pernah melihat Rabbku dalam bentuk yang terbaik. Wa ashbahi hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang semisal dengan ini. Kalau seandainya engkau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sementara pada nama-nama dan sifat-sifat itu yang engkau dengar itu ada di antaranya yang tidak mampu dijangkau oleh akalmu, tidak mampu engkau pikirkan kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya, bagaimana kejadiannya, kok bagaimana bisa, engkau tidak sanggup untuk memikirkan. Sementara hal itu datang dalam nas-nas yang sahih, maka kata Al-Imam Al-Barbahari, fa'alaika bit-taslim. Yang pertama, engkau wajib untuk menerimanya. Wa tasdiq, dan engkau wajib untuk membenarkannya. Wa tafwid, dan engkau wajib untuk menyerahkannya. Ini nanti kita bahas. Dan yang keempat, war ridha, engkau wajib untuk ridha terhadap nas-nas tersebut. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka, dan yang kelima, engkau tidak boleh melakukan pembahasan, tidak boleh melakukan penafsiran terhadap nas-nas tersebut dengan berdasarkan hawa nafsumu, dengan berdasarkan hawa nafsumu. Fa innal imana bihadza wajibun, karena mengimaninya adalah merupakan kewajiban. Faman fassara syai'an min hadza bihawah, barang siapa yang menafsirkan nas-nas itu, barang siapa yang menafsirkan nas-nas dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal itu dengan berdasarkan kepada hawa nafsunya, farraddahu, lalu dia menolaknya, fahuwa jahmi, maka dia adalah seorang yang berpemahaman Jahmiyah. Nah ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di sini Al-Imam Al-Barbahari membicarakan kepada kita tentang metode Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan tidak boleh dilewati dalam membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada kaidah yang penting. Kaidah yang pertama, bahwa bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga
tidak ada ruang padanya untuk berijtihad. Perhatikan, tidak ada ruang untuk berijtihad di dalam membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal itu harus berdasarkan apa-apa yang ditetapkan di dalam nas, baik yang datangnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu dapat diketahui secara makna. Nama-nama dan sifat-sifat Allah dapat diketahui secara makna. Dapat diketahui secara makna. Artinya apa? Artinya makna, pengertian daripada nama-nama dan sifat-sifat itu dipahami oleh manusia. Dipahami oleh manusia. Nah, sementara kaifiyahnya tidak diketahui. Perhatikan, kaifiyahnya tidak diketahui. Ini bab kedua, kaidah kedua dalam membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang kedua ini perhatikan baik-baik. Kaidah yang kedua adalah makna daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu diketahui, dipahami, sementara kaifiyahnya tidak diketahui. Kaifiyahnya tidak diketahui. Nah, yang ketiga, apa-apa yang tidak ditetapkan atau tidak dinafikan oleh nas, apa-apa yang tidak ditetapkan atau tidak dinafikan oleh nas lalu ditetapkan oleh manusia, maka dalam hal ini ada dua hal. Kaidah yang ketiga, perhatikan. Apa-apa maksudnya nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan atau tidak dinafikan oleh nas, tidak ditetapkan atau tidak dinafikan oleh nas, namun ditetapkan oleh manusia, paham ya? Namun ditetapkan oleh manusia, maka dalam hal ini ada dua hal. Hal yang pertama, kita lihat seandainya maknanya sesuai dengan nas-nas, maka maknanya kita terima, tetapi lafadznya kita tolak. Paham ya ikhwan? Namanya kita terima, tetapi maknanya kita terima, tetapi lafadznya kita tolak. Nanti kita bahas kaidah yang ketiga ini. Ini yang pertama. Antum bisa paham maksudnya? Misalnya begini. Al-Qadim, ada yang menetapkan bahwa salah satu sifat Allah itu Al-Qadim, ya. Maka antum cari di dalam nas Al-Quran maupun Sunnah, adakah tidak Rasulullah menetapkan sifat bagi Allah yang namanya Al-Qadim? Tidak ada. Yang ada hanyalah Al-Awwalu. Al-Awwal. Mafhum ya ikhwan? Tapi begitu dibahas, maka kalau yang dimaksudkan dengan Al-Qadim ini adalah maha awal tanpa ada permulaan, maka ini semakna dengan makna Al-Awwal. Maka maknanya kita terima, tapi kita tidak menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat yang namanya Al-Qadim. Paham maksudnya? Karena lafadznya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mafhum? Baik. Kemudian yang kedua, seandainya maknanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka makna maupun lafadz kita tolak. Makna maupun lafadz kita tolak. Ini kaidah yang ketiga dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah bagi ahlu sunnati wal jamaah.
Taib. Kita lihat ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita bahas masing-masing kaidah. Kaidah yang pertama, apa tadi kaidah yang pertama? Bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada baginya ruang untuk berijtihad. Tidak ada baginya ruang untuk berijtihad. Nah, disinilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari bahwa wajib untuk menerima, membenarkan dan ridho terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Seperti apa? Seperti Allah Azza wa Jal turun pada malam Arafah, Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia, Allah Azza wa Jal datang, Allah menciptakan Adam atas bentuknya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jari jemari, yaitu apa? Hati-hati hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Nah, ini juga nas yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jari jemari, yaitu hati-hati hamba berada di antara dua jari jemari Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya sifat tangan bagi Allah. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai tangan, atau tangan itu yang dimaksudkan adalah kekuasaan, maka konsekuensinya mereka akan bingung ketika berhadapan dengan nas yang menetapkan Allah mempunyai jari. Iya. Maka nanti bingung lagi. Berarti jari Allah itu ditakwilkan apa lagi? Iya. Nah, atau paling kurang tidak mungkin ada jari tanpa ada tangan. Iya. Jadi situ ada kebingungan juga. Mereka akan bingung. Seandainya mereka menggunakan ilmu mantik, atau mereka melakukan kias, mereka melakukan takwil dan seterusnya, yang tujuannya mungkin adalah baik untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserupaannya dengan makhluk, lalu mereka meniadakan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jal, konsekuensinya mereka akan bingung ketika menghadapi nas yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai jari. Iya, yaitu apa? Hati-hati hamba itu berada di antara dua jari jemari dari jari-jari Allah Azza wa Jal. Akan bingung. Nah, kemudian ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga ahlu sunnati wal jamaah dalam kaidah yang pertama ini menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul kepada Allah Azza wa Jal dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kaidah yang kedua, yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala diketahui maknanya, tetapi tidak diketahui kaifiyahnya. Nah, ini satu poin. Satu poin di sini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, wat tafwid, dan engkau harus serahkan, engkau pasrahkan kepada Allah Azza wa Jal. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan dengan serahkan kepada Allah ini adalah bukan menyerahkan maknanya, tetapi menyerahkan kaifiyahnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya innallaha yanzilu ilas sama'id dunya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, antum jangan bertanya tentang kaifiyah, bagaimana bentuk turunnya Allah Azza wa Jalla. Begitu Rasulullah mengatakan qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman, hati-hati hamba itu berada di antara dua jari jemari dari jari-jari Allah. Jangan bertanya bagaimana bentuk jari jemari Allah Azza wa Jal. Ketika ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat hamba Rabbku dalam bentuk yang paling baik, maka jangan bertanya bagaimana bentuk Allah Azza wa Jal. Maka bentuk, berbicara tentang bentuk, tentang bagaimana, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah turun, diserahkan kepada Allah. Bagaimana Allah datang, diserahkan kepada Allah. Bagaimana bentuk tangan Allah, diserahkan kepada Allah. Bagaimana bentuk jari Allah, diserahkan kepada Allah. Tapi maknanya dipahami.
maknanya dipahami, diketahui. Nah ini berbeda dengan mufawwidh, yaitu apa? Orang-orang yang menyerahkan makna dan kaifiyah kepada Allah, sehingga mereka mengatakan memang Allah punya nama dan sifat, tapi maknanya kita tidak tahu, bentuknya pun kita tidak tahu. Jadi kalau Allah datang, tidak tahu itu bukan datang, maksudnya apa tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi bagaimana bentuknya juga kita tidak tahu. Begitu maksud mereka. Nah ini juga menyimpang. Kenapa? Karena ketika dia berpendapat demikian, seolah-olah dia beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat yang tidak dipahami oleh manusia. Mafhum ya ikhwan? Begitu pula ketika dia menolak bahwa kita tidak tahu maksudnya apa. Maksudnya kita serahkan, maknanya kita serahkan kepada Allah, bentuknya pun kita serahkan kepada Allah, maka kita katakan orang ini seolah-olah dia beranggapan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Iya, mungkinkah Rasulullah berbicara dengan kalimat yang tidak dimengerti oleh para sahabatnya? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena fungsi beliau adalah menjelaskan syariat, menjelaskan agama. Seseorang yang dia menjelaskan sesuatu, itu tidak mungkin dia berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang mendengar. Iya. Atau dia berbicara dengan makna yang tidak dipahami oleh orang yang mendengar. Karena posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentunya beliau berbicara dengan kalimat, dengan bahasa yang maknanya dimengerti dan dipahami oleh orang yang mendengar. Maka ahlu sunnah mengatakan makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, itu maknanya dipahami. Maknanya apa? Dipahami. Lalu apa yang tidak dipahami? Yang tidak dipahami itu adalah kaifiyahnya. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, mafhum ya ikhwan? Sebab itu, ketika ada seorang dia datang kepada Al-Imam Malik rahimahullah, lalu dia bertanya kepada Imam Malik terhadap firman Allah Azza wa Jal dalam surat Taha, yaitu apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Allah Azza wa Jal bersemayam di atas arsy. Dia bertanya kepada Imam Malik rahimana wa rahimahullah, yaitu bagaimana bentuknya Allah itu beristiwa. Maka apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dipahami. Artinya istiwa ya istiwa, bersemayam, dipahami. Iya. Naam. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Wal kaifu majhul. Bagaimana bentuk Allah bersemayam itu majhul, yakni tidak diketahui. Sejalan tidak dengan kaidah kedua yang kita katakan? Sejalan. Jadi kaidah kedua yang kita katakan itu adalah bentuk atau kaifiyahnya itu tidak diketahui, tidak dipahami. Tapi maknanya dipahami. Maka ketika Imam Malik menjelaskan tentang istiwanya Allah, kata beliau istiwa maklum. Tapi kaifiyah istiwa majhul, tidak diketahui. Kaidah ini yang dipegang oleh ahlu sunnati wal jamaah sejak dari zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sampai pada zaman ini dan sampai pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat. Keyakinan ahlu sunnati wal jamaah tidak akan pernah berubah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Mereka mempunyai kaidah yang paten yang mereka warisi dari para salaf sampai hari kiamat. Lalu ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam memahami ya nama-nama dan sifat-sifat Allah ini ada dua, seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hakikatnya itu bercabang dari dua kelompok besar. Hakikatnya bercabang dari dua kelompok besar. Kelompok yang pertama musyabbihah. Kelompok yang musyabbihah,
yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Yaitu mereka katakan ya kalau Allah itu apa namanya? Punya tangan, ya berarti tangan Allah sama dengan makhluk, tangan makhluk. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, dan seterusnya dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Sebab itu apa namanya, di dalam kelompok ini di dalam kelompok musyabbihah ini, mereka perhatikan prinsip musyabbihah. Musyabbihah mempunyai prinsip menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka tetapkan, ya. Sebagaimana nas yang menyebutkan tentang nama Allah, nas yang menyebutkan tentang sifat Allah, mereka tetapkan. Mereka tetapkan. Tapi mereka mengatakan bahwa bentuknya itu sama dengan makhluk. Ya. Mafhum ya? Mereka menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah di sisi ini. Sisi apa? Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Soal penetapan, maka mereka sama dengan Ahlus Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Tapi begitu masuk kepada kaifiyah, maka mereka menyimpang dari Ahlus Sunnah, yaitu mereka menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Di dalam kelompok ini ada dua kelompok Syiah yang paling ekstrim. Ada dua kelompok Syiah yang paling ekstrim. Yang pertama yaitu kelompok Syiah Al-Bayaniyah. Al-Bayaniyah itu dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu Bayan bin Sam'an At-Tamimi. Ini dia apa namanya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sampai dia menetapkan bahwa sifat ketuhanan itu ada pada Ali bin Abi Thalib. Ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini Syiah apa? Al-Bayaniyah. Nah, yang kedua adalah Syiah Al-Hashimiyah. Syiah Al-Hashimiyah, di mana kelompok Syiah ini mereka ekstrim sekali dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sampai mereka mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu benar-benar sama dengan nama dan sifat makhluk. Benar-benar sama dengan sifat makhluk. Jadi kalau Allah punya penglihatan, maka penglihatan Allah itu sama dengan penglihatan makhluk. Sama dengan mata makhluk, sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran juga sama dengan pendengaran makhluk. Tangan juga sama dengan tangan makhluk. Jadi Allah punya tangan sama dengan antum punya tangan. Ya, Allah mempunyai jari sama dengan antum punya jari. Begitu. Ini Syiah Al-Hashimiyah. Ini ekstrim, ini ekstrim. Sebab itu ya ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah pernah berkata, lasna nusyabbihu wasfahu bi sifatina, innal musyabbiha abidul awthan. Kami Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tidak menyerupakan atau tidak serupakan dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan bisifatina, dengan sifat-sifat kami. Innal musyabbiha abidul awthan. Sebenarnya orang yang melakukan penyerupaan nama dan sifat Allah dengan makhluk itu mereka abidul awthan. Mereka berarti penyembah berhala. Mereka berarti apa? Kedudukannya sama dengan penyembah berhala. Sebab itu di dalam kalimat yang lain, Al-Allamah Ibnu Qayyim pernah berkata, man matsalallahul azima bi khalqih fahuwa nasibu lil musyrikin nasrani. Siapa yang memisalkan Allah yang maha agung dengan makhluk, berarti dia telah senasib dengan orang-orang musyrik dari kalangan Nasrani. Ya, kata Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mungkin antum bertanya, Ustaz, kalau ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini berarti musyabbihah itu mereka kafir. Kita katakan iya, mereka kafir. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah hukum am. Hukum apa? Am. Ada yang menunjuk person orang, ini membutuhkan tahapan tersendiri.
yang sudah kita sering ulang-ulang ya. Karena ketika kita berbicara tentang nas-nas ancaman, hukuman, itu kita berbicara dalam kondisi, dalam konteks umum, hukum am, bukan hukum ta'yin. Kalau ta'yin menunjuk hidung, menunjuk person, itu membutuhkan tahapan-tahapan yang sebagaimana telah kita ulang-ulang dalam majelis kita. Naam. Kemudian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Yang kedua, kelompok yang kedua yang menyimpang dari atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah ini awalnya mereka itu bermaksud baik, berniat baik. Niat baiknya apa? Niat baiknya mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka katakan Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari apa? Keserupaannya dengan makhluk, sehingga tidak mungkin Allah mempunyai tangan. Jadi karena Allah tidak mungkin mempunyai tangan. Kenapa? Karena kalau Allah punya tangan nanti sama dengan makhluk. Maka dari itu bukan yang dimaksudkan dengan tangan ini, bukan tangan, ini adalah kekuasaan. Begitu pula ketika mereka mengatakan Allah turun, tidak mungkin Allah turun, karena kalau Allah turun nanti sama dengan makhluk. Allah itu Maha Suci. Maka mereka kemudian mentakwilkan sifat apa? Turun bagi Allah Azza wa Jalla. Begitu. Asalnya, perhatikan, Mu'attilah, asalnya mereka itu apa? Mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk. Tapi karena tidak berjalan pada kaidah, pada metode salafuna as-salih, akhirnya mereka menyimpang, terjatuh di dalam penyimpangan. Maka di sini ya ikhwan, kita katakan bahwa di dalam beragama niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Seseorang menggunakan niat baik untuk beragama, maka ini tidak cukup bagi dia. Berapa banyak manusia yang terjatuh di dalam penyimpangan hanya karena mereka beragama dengan niat baik, dengan niat baik. Mu'attilah salah satu contoh yang paling nyata dalam permasalahan akidah. Ketika mereka berniat baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk, akhirnya mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang ada di dalam lafaz-lafaz yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu mereka mentakwilkan semua nama-nama itu dan sifat-sifat itu dari dhahir maknanya. Dari dhahir apa? Maknanya. Awalnya karena apa? Karena niatnya baik. Kenapa dikatakan Mu'attilah? Coba antum bayangkan. Ketika Nas mengatakan Allah punya tangan, lalu mereka mengatakan, oh Allah kalau punya tangan berarti tangan Allah itu sama dengan manusia. Oh ini maksudnya bukan. Berarti tangan itu kekuasaan. Akhirnya mereka mengosongkan, meniadakan sifat Allah yang namanya tangan. Karena tangan sudah mereka alihkan kepada kekuasaan. Iya. Begitu dikatakan Allah itu turun ke langit dunia, mereka mengatakan bukan, Allah bukan turun, itu rahmat Allah yang turun. Akhirnya mereka meniadakan, mengosongkan ya sifat Allah tuh turun. Karena Allah tidak turun, yang turun itu rahmat. Berarti mereka memalingkan dhahir nas ya kepada makna takwil. Ya. Nah, kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, padahal telah banyak datang di dalam nas-nas ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur, dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Yaitu tidak ada yang mereka tunggu-tunggu ya, kecuali datangnya Allah dan para malaikatnya pada hari kiamat dalam naungan awan, dan apa, wa qudiyal amru, segala urusan perkara mereka akan diputuskan pada hari itu. Naam, wa ilallahi turja'ul umur, dan segala urusan itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika, Allah dan malaikat itu datang ya. Naam.
Di situ apa? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah dan malaikatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah itu datang. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada satu pembahasan ya terkait dengan apa perkataan Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi di dalam apa kitab akidah beliau Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi ini apa namanya? Salah seorang guru dari gurunya Al-Imam Bukhari ya. Dan Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis dari beliau di dalam sahihnya itu banyak sekali. Dan beliau juga Al-Imam Al-Humaidi ini adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Jadi orang yang paling alim dalam fikih Syafi'i, yaitu ada dua orang alim, yaitu salah satunya yang mengajar menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu Al-Imam Al-Muzani, dan yang satunya ahli fikih kota Makkah yaitu Al-Imam Al-Humaidi. Ya. Nah, beliau mempunyai kitab akidah yaitu Ushulus Sunnah. Di dalam Ushulus Sunnah beliau berkata la nazidu fihi wa la nufassiruhu naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah. Itu ketika beliau berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, beliau berkata, kami tidak menambah dan tidak menafsirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan tambahan dan tafsiran yang berasal dari sisi kami. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah, yaitu kami berhenti pada nas-nas, pada nama-nama dan sifat-sifat di mana Al-Quran dan As-Sunnah berhenti padanya. Ya. Jadi tidak melakukan ijtihad dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Adapun penafsiran yang sesuai, penafsiran yang untuk menjelaskan makna, itu tidak ditentang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Penafsiran untuk menjelaskan makna itu tidak ditentang. Kalau penafsiran yang batil, yang berasal dari sisi manusia, itu dilarang. Paham ya ikhwan? Penafsiran yang untuk menjelaskan makna itu sebagaimana di dalam hadis ini. Al-Imam Al-Barbahari membawa satu hadis di sini, yaitu apa? Hadis qudsi. In masyaita ilayya harwaltu ilaika. Yaitu jika hambaku itu dia berjalan kepadaku, maka aku akan berlari kepadanya. Permasalahan, apakah kita menetapkan sifat berlari bagi Allah? Harwalah itu kan lari-lari kecil ya. Lari-lari kecil itu harwalah. Apakah kita menetapkan sifat berlari bagi Allah? Kita katakan tidak. Allah tidak, kita tidak tetapkan. Loh Ustadz, kan di sini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man atani yamshi ataituhu harwalah. Lafaz hadisnya begitu. Ini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan dengan makna, yaitu apa? Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan berlari. Begitu maksudnya. Ya. Maka apa yang dimaksudkan di sini dijelaskan oleh para ulama. Ya, ketika melihat tafsiran hadis ini, di akhir daripada kalimat hadis ini, itu hadis qudsi itu berbunyi begini. La in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Kalau dia meminta kepadaku, niscaya akan pasti aku beri, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya pasti aku lindungi. Ini kalimat terakhir dari hadis apa namanya? Man atani yamshi ataituhu harwalah. Barang siapa yang berjalan kepadaku dengan datang kepadaku dengan berjalan, niscaya aku akan berlari kepadanya. Di akhirnya, jika dia meminta kepadaku, maka pasti aku beri. Jika dia minta perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Coba antum perhatikan korelasinya. Hamba meminta, hamba berjalan kepada Allah dan meminta. Apakah hakikatnya seorang hamba itu berjalan kepada Allah secara zahir? Tidak. Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan hamba berjalan kepada Allah itu adalah apa?
hamba itu melakukan kedekatan kepada Allah, takarrub kepada Allah dengan cara beribadah. Maksudnya begitu. Ya, sehingga penafsirannya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, maknanya adalah man asra'a ila ridai wa ta'ati. Barang siapa yang bersegera untuk mendapatkan keridhaanku dan menaatiku, asra'tu fi maghfirati dzunubih wa qada'i hawaijih. Niscaya aku akan bersegera untuk mengampuni dosa-dosanya dan memenuhi kebutuhannya. Paham maksudnya? Jadi barang siapa yang bersegera untuk mendapatkan keridhaanku dan untuk menaatiku, niscaya aku akan bersegera untuk penuhi hajatnya dan niscaya aku akan bersegera untuk mengampuni dosa-dosanya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena barang siapa yang berjalan kepadaku, apa maksudnya? Pasti akan aku beri. Barang siapa yang berjalan kepadaku, terakhirnya barang siapa apabila dia meminta maka pasti akan aku beri. Maksudnya apabila orang ini melakukan ketaatan dengan segera mencari keridhaanku, maka pasti akan aku penuhi kebutuhannya, begitu. Paham maksud hadisnya? Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, maknanya adalah man asra'a ila ridha'i wa ta'ati. Barang siapa yang bersegera untuk mendapatkan keridhaanku dan menaatiku, asra'tu fi maghfirati dzunubih, niscaya akan aku bersegera untuk mengampuni dosa-dosanya, wa qada'i hawaijih, dan apa? Menunaikan hajat-hajatnya, mengabulkan apa kepentingan-kepentingannya. Maknanya bukanlah Allah itu berlari sebagaimana yang kita pahami dalam apa berlarinya manusia. Paham ya ikhwan? Baik. Nah, ini penafsiran yang benar. Penafsiran yang benar. Penafsiran untuk menjelaskan makna. Paham ya ikhwan? Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengingkari adanya penafsiran untuk menjelaskan makna, apabila penafsiran itu sesuai dengan nas-nas. Contoh yang lain, sebagaimana para ulama berselisih pendapat tentang hadis khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Atas apa ya? Surati kalau bahasa yang paling bagus apa ya? Kalau di antum punya terjemahan apa diterjemahkan? Bahasa yang paling enak biar gak salah makna. Apa Allah Subhanahu wa taala rupanya, ya memang tidak bisa menafsirkan jauh, larinya pasti ke situ bahasa bentuk rupa ya. Nah ini ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Allah menciptakan Adam itu atas rupanya Allah, atas bentuknya Allah. Sebagian ulama seperti Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah, suratihi domirhi di belakang kata surah itu kembali kepada Allah atau kembali kepada Adam. Maksudnya paham? Allah menciptakan Adam atas bentuknya, nya itu kembali kepada Adam atau nya itu kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti bentuk Adam itu bentuk Allah. Kalau kembali kepada Adam berarti Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya Adam. Paham maksudnya? Maka Al-Alama Albani mengatakan domir hu di sini itu kembali kepada Adam. Jadi Allah menciptakan Adam atas bentuknya Adam. Itu perkataan Al-Imam Albani. Adapun Al-Alama Ibnu Utsaimin mengatakan tidak. Allah menciptakan Adam itu atas bentuknya Allah. Maksudnya apa? Karena bentuk itu tidak harus sama persis. Misal, antum katakan wajah si fulana ini seperti bulan purnama. Iya. Apakah wajah perempuan itu bulat, benar-benar bulat seperti bulan purnama? Tidak mesti. Iya. Paham maksudnya? Paham maksudnya ikhwan? Ya, tetapi bisa jadi karena antum menggambarkan apa kecantikannya, bagus rupanya dan seterusnya begitu, bercahayanya atau apanya begitu. Ya, jadi itulah kata Syekh Ibnu Utsaimin sehingga beliau mengatakan ini maksudnya ya Allah menciptakan Adam itu atas bentuknya Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti sama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sama seperti seorang mengatakan si fulana ini wajahnya seperti bulan purnama misalnya. Ya berarti bukan berarti wajah orang itu benar-benar seperti bulan purnama yang tidak ada mata, tidak ada hidung, bukan. Ya kan? Paham maksudnya ikhwan? Taib. Ala kulli hal, para ulama itu berselisih tentang domir muttasil. Ini domir muttasil apa munfasil? Siapa yang belajar bahasa Arab? Hah? Domir muttasil. Naam. Taib, dia ini kembali kepada apa? Adam atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada penafsiran makna untuk memperjelas. Penafsiran makna untuk memperjelas itu apa? Ya seperti datang dalam bentuk yang lain, yaitu apa? Khalaqallahu Adama ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam itu atas bentuknya Ar-Rahman. Ya. Mafhum ya ikhwan? Maka kalimat itu menjadi penafsiran atas domir tadi enggak? Penafsiran. Maka domir ini dengan lafadz ini menunjukkan domir hi tadi itu bukan kembali kepada Adam tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Taib. Walaupun memang kalau dalam ilmu bahasa domir itu selalu kembali kepada isim yang paling terdekat. Iya. Kembali kepada isim yang paling terdekat. Jadi misalnya domir hi-nya itu ada di ujung, tidak mungkin dia kembali kepada isim yang ada di kalimat di awal, itu tidak mungkin. Ya, nah ini agak jauh pelajaran anunya. Tapi khair insyaallah antum bisa paham maksud penjelasan ana ya. Nah, maka di situ kita katakan sekali lagi, Ustadz kenapa bahas ini? Nggak, ana ingin menyampaikan kepada antum bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menafikan adanya penafsiran dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan penafsiran yang pantas bagi Allah yang ditetapkan juga oleh nas. Begitu, paham ya? Karena apa? Karena Mu'attilah membantah Ahlus Sunnah dalam bidang ini. Nanti mereka gunakan akidah Ahlus Sunnah, yaitu perjalankanlah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebagaimana datangnya. Jadi Ahlus Sunnah memang berjalan dengan kaidah itu. Lalu Mu'attilah mengatakan atau Asy'ariyah mengatakan, kalian mengatakan tidak boleh menafsirkan. Loh di sini ada tafsir gitu loh. Paham ya ikhwan? Kok di sisi lain kalian menafsirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, padahal kalian punya kaidah bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu diperjalankan sebagaimana adanya. Pada kaidah pertama yang tadi kita katakan. Paham ya ikhwan? Tidak masuk di dalamnya ruang ijtihad. Tuh, loh di sini kalian ada berijtihad dalam sebahagian nas seperti ini. Ya. Barang siapa yang berjalan kepadaku niscaya akan aku berlari kepadanya, lalu kalian menafsirkannya, berarti kalian menyalahi kaidah kalian kontradiksi. Mafhum? Maka kita jawab, kita katakan Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menafikan adanya penafsiran selama penafsiran itu sejalan dengan makna dan ditetapkan di dalam nas. Ditetapkan di dalam apa? Nas. Mafhum ya ikhwan? Jadi kita tidak keluar dari kaidah. Naam, kita tidak membahas kapan tatkala nas tidak menjelaskannya. Dan kita menafsirkan kapan tatkala nas menafsirkannya. Mafhum ya ikhwan? Taib. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ana kira inilah poin-poin khulasah ringkasan dari pembahasan di bidang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ana kira ini termasuk ringkasan yang cukup memuaskan dan mudah-mudahan antum cukup memahaminya insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.